Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa ijrati ahabba ilaihi min ijratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak patut mengaku sebagai orang beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri, dan keluargaku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya, dan anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya, dan dzurriyyahku, yakni keturunanku, yaitu para habaib, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunannya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kadar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada dzurriyyah beliau atau kepada keturunan beliau yaitu para habaib, maka insya Allah keimanan kita akan semakin sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya ketika di hati kita ada kebencian kepada Rasulullah, ada kebencian kepada keluarga beliau, di hati kita ada kebencian kepada anak cucu beliau, kepada dzurriyyah beliau atau kepada keturunan beliau yaitu para habaib, maka hal itu menunjukkan bahwa iman kita tidak sempurna. Bahkan boleh jadi kita tidak layak mengaku sebagai orang beriman manakala di hati kita ada kebencian kepada Rasulullah, ada kebencian kepada keluarga beliau, ada kebencian kepada anak cucu beliau, dan ada kebencian kepada keturunan beliau yaitu para habaib. Maka oleh karena itu, yuk kita jaga keimanan kita. Yuk kita sempurnakan keimanan kita. Salah satu di antaranya yaitu dengan cara menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, dan kepada keturunan beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat yang lainnya, juga baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, ala ayyuhan nas innama ana basharun yusiku ayyatiyani rasulu rabbi faujibu
Wa ana tarikun fikum saqalaini. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhta'ahu dhalla. Fakhudu bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bihi wa bi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Rahul Imam Ahmad wa Abdu bin Hamidin wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau bersabda, "Ingatlah wahai sekalian manusia, bahwasanya aku adalah seorang manusia. Akan datang dalam waktu dekat kepadaku seorang utusan Tuhanku, yakni malakal maut. Maka aku akan menerimanya. Dan aku tinggalkan untuk kalian 2 pegangan hidup. Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, yang di dalamnya berisi petunjuk dari Allah dan berisi cahaya. Maka barang siapa yang mengambil dan berpegang teguh terhadapnya, maka niscaya ia akan memperoleh petunjuk dari Allah. Dan barang siapa yang menyalahinya atau yang mengingkari kitab suci Al-Quran, niscaya ia akan tersesat. Maka ambillah kitabullah Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya dan kepada ahli baitku, yakni kepada keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keturunannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku sebut kamu kepada Allah dalam ahli baitku. Aku sebut kamu kepada Allah dalam ahli baitku. Yakni aku katakan kepada Allah bahwa kamu adalah umatku dan mencintaiku, karena kamu memuliakan dan mencintai keluargaku dan keturunanku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setiap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wajib untuk menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah di hati kita, dengan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, dan kepada dzurriyyah beliau atau kepada keturunan beliau, yaitu para habaib, juga kepada para pewaris beliau, yaitu para ulama. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana dalam salah satu hadisnya, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibuh, wa man akramallah fama'wahul jannah." Barang siapa yang memuliakan orang alim atau memuliakan para ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Nabi. Karena orang alim atau para ulama itu adalah kekasihku, kata beliau. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah sorga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas bahwa antara keimanan kita yang ada di dalam hati kita dengan kecintaan kita yang ada di dalam hati kita kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, yaitu para habaib, dan kepada pewaris beliau, yaitu para ulama, itu ada hubungannya yang sangat erat. Semakin besar rasa cinta kita di dalam hati kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada para habaib, kepada para ulama, maka akan semakin sempurna keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dimaafkan lahir dan batin. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita oleh Allah diberi ilmu yang barokah,
ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Karena setelah kita mati, di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam akhirat. Dunia beserta seluruh isinya cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan, yaitu manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.